pertanyaannya mungkin jangan yang spesifik kepada kebijakan internal organisasi, karena itu lebih baik menanyakan ke Pak Dirjen, dan itu memang tupoksinya. Tapi kalau kebijakan secara besar mengenai sekolah, mengenai guru, mengenai program-program yang baru, itu silakan. Tapi kalau yang masalah internal birokrasi biasanya lebih baik sama mungkin Pak Jumeri pertanyaannya gitu. Tapi di luar itu benar-benar kalau mau mengenai kebijakan ataupun pribadi silakan teman-teman, karena ini kesempatan terbuka untuk semua untuk bisa berinteraksi dengan saya, menanyakan hal-hal yang mungkin nggak sempat karena kita belum bertemu tatap muka gitu. Jadinya itu budaya keterbukaan yang saya ingin kami ingin ciptakan di Kemendikbud. Itu saja sih dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan silakan mari kita berdiskusi dan have fun aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi pertemuan ini kita siapkan waktu sampai jam 10.30. Ini banyak yang hadir, yang kami lihat di partisipan itu ada 718 orang yang sudah masuk di acara ini. Nah, ini ada beberapa, memang semua kepala UPT kita masukkan di panelis Pak Menteri. Jadi nanti kami akan minta 1 atau 2 dari panelis, kemudian kita selingi yang dari Q&A, kemudian juga kami juga beberapa hari ini kita menghimpun pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman dan kami sudah pilih-pilih, sudah dikurasi. Ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa kami sampaikan ke Pak Menteri. Nah, untuk yang pertama saya minta ada perwakilan dari Kepala UPT, mungkin akan menyampaikan pertanyaan. Siapa dulu? Sulawesi Barat bisa Pak Aziz. Dari? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, silakan Pak. Kepala BP PAUD Sulawesi Barat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Mas Menteri. Pada pagi hari ini menyapa kami di UPT. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dirjen, Pak Dasmen, bersama Pak Ses, bersama jajaran. Sama-sama kita hormati bersama para staf ahli menteri. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Mas Menteri, satu yang kami tanyakan, satu yang agak mengganjal kami itu berinteraksi, berkomunikasi di daerah, pakaian seragam Mas Menteri. Kami biasanya selama ini kan kita tidak ada lagi pakaian seragam, hari Senin baju apa, hari Kamis baju apa, akhirnya kondisi di kantor kelihatannya sudah tidak bisa dibedakan yang mana tamu, yang mana pegawai. Nah, ini kalau memungkinkan tetap ada baju-baju seragam, baju apa untuk menunjukkan bahwa kita adalah pegawai yang disiplin dan sebagainya. Itu yang pertanyaan. Yang kedua, gerakan sekolah penggerak saya kira sudah menjadi komitmen kita untuk kita gerakkan sama-sama. Semoga sekolah penggerak ini menjadi motor untuk segera kita tingkatkan mutu pendidikan. Namun mungkin sistem-sistem yang ada di dalam, bagaimana merekrut konsultan, bagaimana merekrut instruktur dan sebagainya benar-benar valid agar yang membimbing guru-guru memang merasa layak membimbing mereka. Itu menjadi harapan kita semua. Terakhir Pak Menteri, kami di Sulawesi Barat kemarin barusan kena gempa. Kemarin kami menerima jadwal Pak Menteri mau berkunjung, tapi sampai hari ini belum ada waktu mungkin. Dan Pak Gubernur itu sudah kami tanya bahwa Pak Mendik mau datang. Mudah-mudahan ada waktu Mas Menteri menyapa kami langsung di Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang memang masih di belakang dari beberapa hal. Terima kasih, mohon maaf segala keterbatasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusdi. Ada 3 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama terkait dengan seragam, yang kedua saya kira tadi masukan terkait dengan program sekolah penggerak, dan yang ketiga harapan Pak Rusdi nih Pak, segera Pak Menteri bisa berkunjung ke Sulawesi Barat.
Silakan Pak Menteri. Kayaknya tiga-tiganya bukan pertanyaan deh Pak, tiga-tiganya adalah masukan. Jadi kalau masukan saya kaji aja, saya tampung nih, saya udah catat nih masukannya. Terima kasih. Tapi saya di sini untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai masukannya silakan gitu. Tapi kalau saya nggak ada pertanyaan ya saya nggak bisa jawab. Gitu. Mungkin tadi yang seragam sekolah, seragam pegawai Pak Menteri. Ya itu kan masukan ya mengenai seragam pegawai. Saya nggak punya opini yang mana karena saya nggak tahu kondisi kenapa diseragamkan atau kenapa tidak gitu. Pastikan semua daerah punya perspektif yang berbeda Pak. Nggak bisa saya langsung berkomen mengenai itu. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Nanti kami laporkan ke Pak Sekjen. Baik, yang kedua Pak Amin dari Gorontalo sudah resen. Silakan dibuka tuh mic-nya. Silakan Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Ases. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang sama kita hormati Mas Menteri, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa menyapa kami di wilayah timur. Kami dari Gorontalo Pak Menteri, dan barangkali merupakan satu kebanggaan bagi kami bisa bertatap langsung, berdialog langsung dengan Mas Menteri, walaupun hanya secara virtual. Ada pertanyaan Mas Menteri terkait dengan kebijakan pelaksanaan asesmen nasional saat ini. Kami melihat bahwa pelaksanaan asesmen nasional ini nanti akan banyak memberikan input terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, karena banyak yang berubah dibandingkan dengan pelaksanaan ujian nasional. Kemudian dikaitkan juga dengan hasil PISA selama ini, posisi kita Indonesia ini selalu berada di ranking-ranking bawah. Nah, yang menjadi pertanyaan kira-kira apa yang menjadi harapan dan target Pak Menteri dengan pelaksanaan AN yang merupakan perubahan dari sistem evaluasi dari ujian nasional. Itu saja barangkali Pak Menteri yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Menteri terkait dengan asesmen nasional. Iya, terima kasih. Jadinya kita selama bertahun-tahun kita selalu kaget kenapa pada saat kita di benchmark secara internasional dengan PISA tiba-tiba kok angkanya jelek banget gitu, kok kita ketinggalan banget. Ya salah satu alasan kenapa kita terus kaget adalah kita tidak menggunakan ukuran yang sama untuk mengukur sistem pendidikan kita secara nasional. Jawabannya sangat sederhana. Jadinya buat saya ini sangat tidak cocok gitu, bahwa kalau kita mau melihat di mana posisi relatif kita harus menggunakan instrumen yang sama untuk mengukur kualitas pembelajaran di dalam negara kita. Dan UN itu tidak melakukan itu. UN itu adalah mengetes per mata pelajaran penyerapan informasi atau pengetahuan gitu. Ini dua hal yang sangat berbeda gitu. Satunya bisa kita lakukan bimbel untuk mendapat angka yang lebih tinggi. Kalau asesmen nasional tuh nggak bisa dibimbelkan karena ini cuma kemampuan bernalar gitu, numerasi dan literasi. Jadinya mau les sampai manapun nggak ada caranya untuk meningkatkan secara cepat gitu loh. Satu cara adalah bagaimana kita bisa berpikir kritis, berpikir secara komputasi, logika yang baik gitu, kemampuan membaca, kemampuan menganalisa dan lain-lain. Jadi kita asesmen nasional itu sangat mirip dengan PISA, prinsip dasarnya kita adaptasi buat Indonesia, dan itu perubahan yang pertama. Jadi kalau kita mau mengetahui benar-benar cermin terhadap masing-masing sekolah situasi kualitas, ya kita harus gunain meterannya internasional gitu, atau kita nggak bakal bisa ngejar, kita nggak bakal tahu siapa yang ketinggalan apa tidak. Jadi itu pertama ya, itu suatu hal yang sangat sederhana sebenarnya, tapi belum pernah kita lakukan gitu. Kedua adalah bahwa sekarang seluruh hasil daripada UN itu harusnya tidak ada dampak sama sekali buat AN itu harus tidak ada dampak sama sekali kepada murid. Udah nggak ada, jadi murid itu di situ cuma ngambil aja tesnya gitu. Bahkan di beberapa sekolah cuma sampel aja dari murid, nggak perlu semuanya mengambil. Karena ini tidak ada hubungannya sama masa depan muridnya. Kita hanya melakukan ini asesmen nasional hanya untuk memetakan kualitas mutu dia lagi di level mana ini sekolah gitu. Dan dia apakah setiap tahun dia meningkat, apa turun, apa sama aja stagnasi gitu. Jadi yang akan kita ukur nanti pergerakan
daripada hasil asesmen nasional ini. Itu perubahan yang kedua. Nggak ada hubungan sama PBDB, nggak ada hubungan sama kelulusan, nggak ada apa-apa. Memang secara undang-undang harusnya asesmen di tingkat nasional itu adalah untuk pemetaan mutu, bukan pemetaan individu. Itu udah salah gitu loh, bahwa UN waktu itu termasuk jadi kriteria masuk PBDB dan lain-lain. Ya jelas anak-anak yang kaya, yang orang tuanya mampu, lebih kaya, lebih mampu, ya, yang orang tuanya mampu bimbelin anaknya, ya itu yang masuk sekolah negeri kita terus. Pada saat bisa melakukan pengukuran, kelihatan banget jomplang semua anak yang lebih mampu, karena bisa melakukan survei ekonomi juga. Semua anak yang lebih mampu masuk di sekolah negeri kita. Semua anak yang kurang mampu disuruh bayar SPP di sekolah swasta kita. Itu karena PBDB sama UN tuh nyambung. Ya jelas kenapa? Karena orang tua mampu membimbelkan anaknya private tutoring, ya jelas dia bakal dapat angka UN yang lebih tinggi gitu loh. Jadi itu udah kita hilangkan. Sekarang AN hanya pemetaan kepada sekolah. Dan yang ketiga, yang perbedaan besarnya adalah AN itu bukan hanya numerasi dan literasi, tapi ada survei karakter, yaitu nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia akan punya big data terhadap nilai-nilai seperti toleransi, nilai-nilai seperti apakah perundungan itu terjadi, ya, nilai-nilai kebangsaan, ya, dan lain-lain. Jadinya ini akan ada survei karakter juga, di mana kita akan bisa memetakan kondisi nilai-nilai kita dan apakah ada area-area yang riskan, area-area yang mencemaskan buat kita. Jadi pertama kali nih kita melakukan survei yang bukan hanya kemampuan bernalar dan kognitif anak-anaknya di dalam sekolah, yaitu output daripada pembelajaran, tapi juga nilai-nilai. Dan satu lagi bagiannya adalah survei lingkungan belajar, di mana proses-proses pembelajaran pun akan kita cek. Nah, semua ini asesmen nasional ini akan menjadi komponen terbesar nantinya terhadap bagaimana kita memberikan formatif assessment terhadap sekolah. Jadi bukan buat hukum atau mengapresiasi sekolah, bukan. Ini informasi untuk sekolah. Hei, kepala sekolah, kamu ini di sini. Ini relatif seperti ini. Cara untuk meningkatkan ini harus seperti ini, gitu. Kita bakal lihat loh, kamu tahun depan ini harus meningkat. Gimana caranya? Ayo kita cari, gitu loh. Jadinya kalau sekolah pun tidak punya data mengenai gimana situasi dia, di mana relatif di, misalnya relatif di desanya dia, relatif di dalam kabupatennya dia, atau data-data seperti itu, dia juga tidak punya pegangan untuk apakah saya harus melakukan perubahan. Dan kalau yang angkanya di atas rata-rata dan bagus, itu kesempatan buat kita untuk mengetahui siapa mitra-mitra kita, sekolah-sekolah mitra yang bisa bantuin kita mementor sekolah-sekolah yang masih ketinggalan gitu. Jadi apa sih sebenarnya asesmen nasional itu? Nggak ada hubungannya sama murid-murid, sama masa depan murid. Itu hanya dengan mengukur kita mau tahu siapa yang butuh bantuan paling besar, dan mana sekolah-sekolah yang butuh bantuan, dan mana sekolah-sekolah yang bisa ngebantu kita. Ya, bagi yang paling ketinggalan di paling bawah, itu yang harus kita bantu lebih banyak. Kalau yang malah lebih maju dan lebih ke depan, itu yang bisa potensi membantu kita untuk menyebarkan praktek-praktek baik dan lain-lain. Jadi kira-kira gitu adalah perbedaan, ini perbedaan total gitu. Asesmen nasional tidak pernah secara undang-undang seharusnya untuk berdampak kepada masa depan anak. Cuman kita bingung aja dulu gimana caranya masukin anak ke SMP SMA negeri. Ya udahlah pakai UN aja deh, gitu. Biar seolah-olah adil, seolah-olah adil. Tapi kenyataannya itu adalah diskriminasi kepada masyarakat yang paling tidak mampu, yang paling membutuhkan sekolah yang disubsidi pemerintah. Bayangkan di negara mana yang paling kurang mampu harus bayar SPP, yang lebih mampu gratis sekolahnya. Itu kan nggak bisa kita terus menjalankan itu. Jadi itulah kira-kira kenapa kita melakukan perubahannya dan apa yang berubah. Gitu. Terima kasih Mas Menteri. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau UN lebih ke mengukur kemampuan akademik siswa ya Pak Menteri. Kalau asesmen nasional adalah untuk mengukur performa dari sekolah. Saya kira intinya itu. Baik, Mas, sudah banyak yang ingin bertanya. Saya ingin melihat yang dari dua panelis. Ada beberapa orang. Yang pertama dari Pak Arwan dari BP PAUD Dikmas Sulawesi Barat. Nah, mohon host bisa ditarik ke panelis, nanti bisa bertanya langsung ke Pak Menteri. Nah, sambil menunggu itu kami coba
melihat dari Q&A ada beberapa yang bertanya. Yang pertama dari Pak Hendri JT. Ini tapi tidak ada dari mana nih. Atau yang kedua dari Pak Wahyu Falah dari LPMP Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya begini Pak Menteri, bagaimana proyeksi Kemdikbud sampai dengan 20 tahun ke depan tentang peran LPMP dan BP PAUD? Ini saya kira pertanyaan internal Pak Menteri ya, bagaimana proyeksi Kemdikbud 25 tahun ke depan tentang peran LPMP dan BP PAUD. Kami persilakan Pak Menteri. Ya, susah sekali memprediksi 25 tahun ke depan ya. Tadi pertanyaannya 25 tahun kan? Iya, betul. Harapan saya dalam 25 tahun banyak dari program kita sudah mendarah daging ya. Jadi itu benar-benar jauh sekali. Tapi menurut saya, impian saya di tahun 2025 itu adalah LPMP dan BP PAUD itu sudah melebur dengan sekolah-sekolah kita sampai nggak kelihatan gitu loh pisahnya. Bahwa mereka itu adalah bagian daripada ekosistem kolaborasi antara sekolah, antara guru, antara kepala sekolah. Mereka sudah menjadi mendarah daging dan sudah terus berinteraksi dan mengembed dirinya di dalam semua sekolah penggerak kita awalnya, lalu setelah itu berpencar ke tempat-tempat yang lain. Jadi sebenarnya benar-benar, jadi yang saya inginkan itu sebenarnya LPMP terus diminta oleh sekolah-sekolah untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau untuk meminta saran dan rekomendasi mengenai perubahan. Jadinya LPMP itu bukan mengendalikan mutu. Di 25 tahun lagi ya, LPMP itu bukan mengendalikan mutu lagi. Tapi LPMP itu menjadi suatu pendamping yang terus diminta. Jadi harapan saya itu LPMP itu sampai kelabakan, kebanyakan permintaan dari semua sekolah-sekolah. Bahwa saya mau dong modul itu, kepengen dong, program itu, kepengen dong itu. Jadinya udah nggak ada LPMP yang ngedorong. Sekolah-sekolahnya yang narik dari LPMP. Saya mau ini, mereka rebutan. Gitu, untuk berbagai macam peningkatan kapabilitas. Itu impian saya yang pertama. Ya. Kedua adalah pemimpin-pemimpin LPDP dan BP PAUD adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dan nggak nunggu perintah dari pusat dulu sebelum mencoba hal-hal dan inovasi secara cepat. Jadi dalam skala-skala yang lebih kecil, dia udah jalan duluan. Melakukan berbagai macam eksperimentasi dengan sekolah-sekolah, lalu melaporkannya ke pusat. Kita telah melakukan ini loh, Pak Dirjen, kita udah melakukan ini, datanya seperti ini menarik banget nih. Coba Pak Dirjen datang, kita lihat ke sini gitu. Atau misalnya ngundang Mas Menteri, saya udah ngelakuin eksperimentasi di 3 sekolah seperti ini, datanya seperti ini, kita kerjasama sama salah satu NGO seperti ini, hasilnya begini, ini kira-kira bisa nggak ini kita besarkan skalanya programnya. Udah nggak pakai minta izin dulu ngerjain kayak gitu, coba-coba sendiri gitu loh. Baru melaporkan kalau ada yang berhasil atau apa dilaporkan. Impian saya adalah pemimpin-pemimpin LPMP dan BP PAUD itu banyak gagalnya secara mikro. Sering dia gagal sedikit-sedikit. Dia gagal melakukan berbagai macam hal, tapi dia belajar dari setiap saat itu. Bukan nunggu perintah dari pusat aja. Jadi secara otonom dia melakukan eksperimentasi. Dan banyak yang gagal eksperimentasinya. Karena kalau nggak banyak gagal, artinya dia nggak melakukan inovasi. Gitu. Dan harapan saya di 2025 adalah hampir semua pemimpin-pemimpin di LPMP dan BP PAUD kita adalah lulusan program seperti guru penggerak, lulusan program untuk bagaimana guru bisa menginfluence guru lain. Gitu. Itu adalah salah satu harapan saya di tahun 2025 bahwa semua staff dan pemimpin-pemimpin di LPMP dan BP PAUD itu sudah melalui program-program yang khusus secara spesifik bagaimana mementor guru-guru lain dan bagaimana melakukan perubahan gitu loh. Harapan saya adalah pemimpin-pemimpin LPMP
dan BP PAUD kita itu menjadi seleb-seleb di dalam daerahnya masing-masing. Mereka udah punya YouTube channelnya sendiri, berbagi info, orang selalu rame datang setiap kali mereka punya acara, mereka menjadi influencer di dunia pendidikan. Karena kalau itu nggak terjadi ya kita nggak akan mencapai viralitas level itu gitu loh. Jadi itu mimpi saya ya. Itu kalau 25 tahun kan boleh mimpi sebesar itu ya, karena masih lama gitu. Dan mimpi saya di 2025 semuanya udah online. Jadinya semua staff BP PAUD dan LPMP itu nggak ada ngerjain tugas manual administratif lagi, semuanya udah terotomasi dengan software. Pelaporan keuangan otomatis, ya kan? Pelaporan hal-hal lain, misalnya budgeting, reporting, semua itu udah otomatis secara online terjadinya. Jadi fokusnya itu benar-benar pagi, siang, malam ya udah nongkrong di situ, di sekolah sama kepala sekolah dan lain-lain. Benar-benar fokus, bukan fokus kepada membuktikan kepada pusat saya legan bekerja dan uangnya digunakan dengan baik. Bukan itu fokusnya, uangnya udah terotomatis. Artinya di 2025 fokusnya semuanya adalah kerja sama berkolaborasi dan berinovasi sama sekolah-sekolah, terus mendorong sampai ke ujung inovasi, ke perbatasan limit daripada inovasi. Itu sih impian saya di 2025. Baik, makasih Pak Menteri. Saya kira perlu digarisbawahi ini teman-teman kepala UPT ini ada 3 hal tadi. Satu, harus menjadi pendamping dinas pendidikan dan sekolah Pak ya. Jadi dan kalau bisa itu dicari tiap hari, diminta oleh sekolah, diminta oleh kepala sekolah bagaimana PLP punya peran seperti itu. Bukan kalau didatangi malah kepala sekolahnya takut ya, tapi bagi mereka malah mencari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, selalu berinovasi, lebih baik gagal karena berinovasi daripada tidak pernah berinovasi ya Pak Menteri. Saya kira. Nah, kan lucu Pak, Pak Sekdijen, ini kan lucu banget. Yang salah satu hal yang bikin saya selalu bingung adalah orang-orang yang suka menyebut bahwa pendidikan itu tidak boleh bereksperimentasi, ya, tidak boleh bereksperimentasi, harus udah benar duluan baru kita melakukan sesuatu di pendidikan, gitu. Tapi semua orang mengharapkan bahwa lalu mereka kaget pada saat lulusan sekolah-sekolah kita tidak punya daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Ya aku bilang, kalau gurunya sendiri sama kepala sekolahnya nggak boleh berinovasi atau tidak berinovasi, gimana anak-anaknya mau inovatif dan kreatif? Jawab saya pertanyaan itu. Logikanya apa? Kalau ada satu sektor di dalam Indonesia yang punya kewajiban tertinggi untuk terus bereksperimentasi dan berinovasi, ya sektor pendidikan. Itu nggak masuk akal itu orang bilang, ini jangan jadi eksperimentasi dong pendidikan. Itu nggak masuk akal sama sekali. Karena itu adalah esensi daripada pendidikan. Bagaimana kita terus mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita dan mengejar ketertinggalan terhadap inovasi yang terjadi di dalam industri. Gitu loh. Jadi nggak masuk akal. Harusnya LPMP, BP PAUD kita, dan kepala sekolah kita yang paling inovatif dari semua sektor di pemerintahan di Indonesia. Itu adalah posisi saya yang cukup jelas. Jadi jadi mengambil resiko itu adalah hal yang lebih penting lagi di dunia pendidikan, karena hasil daripada tidak mengambil resiko telah terbukti dengan hasil PISA kita selama 10 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadinya metode itu udah terbukti nggak bisa gitu loh. Jadi metode apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mencoba berbagai macam hal di tingkat mikro, di tingkat level, di tingkat sekolah sendiri untuk bisa menemukan solusi-solusi yang inovatif. Dan nggak harus semuanya seragam. Keberagaman kita adalah kekayaan kita. Masing-masing sekolah, mungkin masing-masing daerah punya budayanya tersendiri, punya tantangannya tersendiri. Gitu. Makanya konsep Merdeka Belajar ini luar biasa penting. Karena memberikan otonomi kembali kepada para sekolah. Gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Menteri. Ini saya kira pesan-pesan yang sangat berharga nih untuk teman-teman kepala UPT, apalagi yang ke depan ya. Ke depan UPT kita harus seperti yang sampaikan Pak Menteri tadi. Dan yang terakhir tadi ada 3, otomasi sistem manajemennya nanti. Semuanya sudah elektronik semua. Nah ini saya kira juga menjadi target kita, kinerja kita untuk ke depan. Terima kasih Pak Menteri.
Berikutnya tadi Pak Arwan yang dari LPMP Sulawesi Barat yang melalui sudah bergabung di ruangan panelis. Silakan Pak Arwan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arwan dari BP PAUD, bukan LPMP Pak. BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat. Iya. Makasih kepada Pak kepada saya, Pak Dirjen, Pak Sekjen. Saya langsung saja ke pertanyaan. Yang ada dua ini, sederhana saja pertanyaannya. Yang pertama adalah, ini kapan dimulai masuk sekolah ini Pak, seragam nih? Karena anak-anak sekarang mulai mundur dalam keinginan proses belajar mengajar. Jadi kami butuhkan sekali ini lampu hijau dari Mas Menteri ini, kapan anak-anak masuk sekolah. Kedua, ini karena kami sering ke lapangan, ke lembaga-lembaga PAUD, ini sangat memprihatinkan ini guru-guru PAUD ini. Nasib guru PAUD swasta, adakah honor atau gaji yang dianggarkan oleh negara untuk guru PAUD? Karena ini guru-guru PAUD itu tombak kita di lapangan itu. Itu kami ke pelosok-pelosok, ke desa-desa yang tidak ada SD di sana, yang sangat jauh itu, di pelosok-pelosok nggak bisa kendaraan masuk ke dalam. Kasihan guru-guru PAUD. Begitu mereka mengabdi, begitu mereka bekerja sesuai dengan hati nuraninya mereka, tapi mereka nggak dapat apa-apa, kasihan. Jadi kalau di TK lumayan, di TK itu mereka mendapat gaji dan sertifikasi. Tapi kalau guru PAUD, ini mohon diperhatikan Mas Menteri, karena mereka betul-betul ujung tombaknya PAUD yang ada di lapangan, yang begitu sangat-sangat terpencil. Makasih, itu saja dua pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arwan. Pak Arwan dari BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Barat, Pak Menteri. Jadi pertanyaannya yang pertama terkait dengan kapan anak-anak masuk sekolah, dan yang kedua nasib guru PAUD, kebanyakan memang dari swasta ya PAUD itu. Kami silakan Pak Menteri. Terima kasih. Kalau menanyakan saya kapan anak-anak sekolah, saya kembali menanyakan teman-teman di sini, kenapa belum buka sekolah? Dari bulan Januari semua sekolah udah boleh buka. Tapi saya bingung kenapa kepala-kepala LPMP dan BP PAUD kita tidak bisa meyakinkan pemerintah daerah untuk membuka sekolah-sekolah, apalagi daerah-daerah yang paling terpencil. Jadi saya kembalikan pertanyaannya, kenapa sekolah-sekolah belum buka? Itu. Dan itu yang bikin saya frustrasi dari pusat. Dari bulan Januari ini sudah keputusannya Pemda. Dan saya melihat sama teman-teman kita semua di BP PAUD dan LPMP, mana melobi Pemda untuk segera membuka teman-teman kita yang paling sulit melakukan PJJ yang nggak punya internet. Jadi saya tantang kembali Pak. Ya kenapa belum buka? Saya sudah membolehkan buka dari bulan Januari, tapi kenyataannya masih banyak yang tidak. Ya, jadi mungkin harus melihat diri sendiri dan juga membantu melobi para Pemda, apalagi buat anak-anak yang nggak punya internet, yang di tempat terpencil. Itu benar-benar yang paling parah menurut saya, bahwa mereka tidak langsung dikembalikan ke sekolah. Gitu, bagi yang sama sekali tidak bisa PJJ. Nah, dengan adanya bentar lagi, dengan adanya akselerasi vaksinasi ya, ini yang akan mendorong sampai kita nanti akhirnya akan memaksa sekolah untuk memberikan opsi tatap muka. Itu langkah berikutnya, karena pada nggak mau buka. Udah disuruh buka, nggak mau buka. Gitu. Jadi ini yang menjadi masalah. Berarti tolong jangan tanya saya terus, karena ini sudah menjadi keputusannya Pemda sejak bulan Januari. Bahkan sebelum itu di zona kuning dan hijau sudah keputusan Pemda dari tahun 2020, sekitar bulan Juli atau September gitu, udah bisa. Ya, jadi itu adalah satu hal yang harus ditekankan. Ya, dan saya akan melihat kepala-kepala UPT kita di yang daerahnya masih belum buka, itu artinya kemampuan Anda melobi Pemda dan Dinas Pendidikan itu belum ada gitu. Jadi tolong bantu kita mendorong ya, karena anak-anak yang sengsara sekarang. Yang kedua adalah salah satu inisiatif yang kita lakukan ini kan baru tahun 2021 ini kan guru-guru honorer sebenarnya kan punya kesempatan ya
untuk lolos seleksi menjadi P3K. Ini belum pernah terjadi, kita ada formasi 550.000. Jadi maksud saya adalah pola atau fokus daripada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini sedang jalan. Kita belum pernah ada formasi 500.000, itu rekor dari 10 tahun terakhir, ya kan? Nah, itu terjadi dalam waktu 1 tahun karena perjuangan kita di Kemendikbud. Jadinya memang guru PAUD sedikit berbeda situasinya, tetapi itu adalah suatu hal yang udah pasti arah kita ini akan terus mendukung gitu loh. Tapi tentunya sumber daya kita juga terbatas, Pak, sangat terbatas gitu sumber daya kita. Jadinya itu pun untuk mendapatkan anggaran untuk 1 juta guru yang bakal lolos, kalau mereka lolos seleksi P3K, itu pun bukan anggaran yang kecil dan bukan perjuangan yang mudah gitu loh untuk melakukan itu. Jadi itu adalah tahap-tahap ke depan untuk bisa membantu kesejahteraan guru. Dan kedepannya berbagai macam fleksibilitas yang kita udah berikan untuk dana BOS itu juga harapannya bisa membantu para guru honorer, karena sekarang dana BOS secara fleksibel bisa digunakan untuk mendukung guru honorer juga gitu, dan itu adalah suatu kebebasan kemerdekaan yang kita berikan kepala sekolah. Pengingat lagi yang tadi program P3K itu termasuk loh untuk guru TK, tapi TK negeri doang. Ya kan, karena jadi mereka itu harus, tentunya P3K itu tidak bisa di swasta kan, cuman itu kan pegawai negeri, jadinya pegawai negeri itu hanya bisa di institusi negeri, jadinya. Tapi itu termasuk juga buat guru-guru TK yang honorer, yang kalau dia lolos seleksi mereka bisa menjadi P3K gitu. Tapi tentunya saya tahu memang sekolah negeri PAUD masih kecil, Pak, tapi ya itu yang bisa kita lakukan di saat ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Jadi Pak Arwan, sesuai SKB 4 Menteri, mulai Januari sudah boleh buka. Kan diserahkan kewenangannya di Pemda. Jadi kalau PAUD, SD, SMP ini kewenangan kabupaten kota, kalau SMA, SMK, SMP kewenangannya provinsi. Ya Pak Arwan dan Pak Kepala UPT nanti harus bisa meyakinkan ya pemerintah daerah, arahan Pak Menteri tadi seperti itu. Baik, kami lanjutkan Pak Menteri untuk pertanyaan yang kemarin sudah kami himpun dari teman-teman, dari Pak Abrar, LPMP Sulawesi. Ini Sulawesi Barat lagi nih. Bagaimana upaya Mas Menteri sehingga bisa memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan baik? Dan yang kedua, apa kendala paling berat yang Mas Menteri rasakan dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Jadi ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Maaf, tadi yang kedua bisa diulang sekali lagi, Pak. Jadi yang pertama, bagaimana upaya Mas Menteri sehingga bisa memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan baik? Yang kedua, apa kendala yang paling berat menurut Mas Menteri yang Mas Menteri rasakan dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, Mas Menteri? Ya. Silakan, Mas Menteri. Makasih. Upaya yang saya lakukan ya beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah untuk melakukan perubahan harus keras kepala. Jadi dalam 1 tahun kita telah merubah total cara BOS itu ditransfer ke daerah. Kita udah merubah total gimana cara perhitungan dana BOS. Kita merubah total ujian nasional yang udah berpuluh-puluh tahun mendominasi. Kita merubah total KIP bentar lagi nih yang KIP kuliah, bentar lagi cara kita mendistribusikannya. Kita merubah total sistem pelatihan guru kita dan pemimpin pendidikan kita. Ini di masa pandemi ya. Semua perubahan itu kan pertama kalinya buat kita. Jadi yang pertama itu harus keras kepala untuk melakukan apa yang benar. Harus selalu gedor-gedor pintu dan berani untuk gedor-gedor pintu kementerian-kementerian lain, melobi departemen-departemen lain, dan nggak boleh putus asa gitu loh. Karena kalau kita cepat putus asa untuk melakukan perubahan ya kita nggak bakal ada yang maju gitu. Jadi yang pertama adalah saya harus sedikit
Kalau udah pasti timnya merasa ini hal yang baik untuk anak-anak,